Dinansyah. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Super. Tepuk tangan sekali yang meriah untuk Mario Teguh Golden Ways. Kita buka acara malam ini dengan suara yang begitu indah dari Carolina, Love of My Life. Kita banyak bicara mengenai cinta, mengenai kehidupan. Dan malam ini kita akan bicara mengenai hal-hal yang betul-betul saya tadi di backstage sempat ngobrol dengan Pak Mario. Dan ini akan jadi sebuah episode yang betul-betul super sekali. Itu kita bisa janjikan untuk Anda. Tapi sebelum mulai, saya mau absen dulu. Karena tadi sebelum mulai siaran, begitu kita ketemu dengan begitu banyak sahabat-sahabat yang super yang datang dari jauh-jauh pelosok di seluruh Indonesia. Saya dengar yang dari Lampung, boleh tunjuk tangan, dari Lampung dari mana aja? Dari Lampung ada. Ada dari mana lagi? Dari Palu. Selamat datang di Golden Ways. Ya. Ada dari mana lagi? Cianjur. Dari Cianjur, selamat datang juga dari Cianjur. Baik. Baiklah, Bapak Ibu, malam ini kita akan bicara dengan sebuah topik yang berjudul Hidup Ini Tidak Sementara. Ini adalah satu hal yang betul-betul baru bahkan buat saya. Selama ini kita banyak mendengar orang berkata kalau hidup itu sementara. Tapi ternyata Pak Mario akan membicarakan mengenai konsep yaitu hidup ini tidak sementara. Seperti apa penjelasan beliau? Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Selamat malam. Sahabat Indonesia yang super, selamat malam. Yang di studio apa kabar? Super. Malam ini seperti disampaikan oleh Mas Uli bahwa kita akan membahas hidup ini tidak sementara. Padahal sebetulnya hidup ini sementara ya. Okay. Ini unik sekali Pak Mario. Bapak mengatakan hidup ini tidak sementara. Artinya kita bicara mengenai konsep waktu, Pak. Boleh Bapak tolong perjelas kepada kita bagaimana Bapak mengkonsepkan waktu sehingga bisa mengambil kesimpulan kalau hidup ini tidak sementara. Oke. Pertama, logika pertama, sederhana saja. Orang yang menganggap sesuatu sementara tidak akan memberikan penghormatan sebagaimana sesuatu yang permanen harus diberikan. Logika kedua, bahwa yang kita sebut sementara itu tidak sementara kalau dibandingkan dengan ketidaksabaran kita dalam menunggu. Kita menunggu dokter gigi tidak usah 40 tahun. Ya, 1 jam saja sudah tidak sabar. Bagaimana mungkin orang menyebut hidup 80 tahun sementara? Satu lagi, kita itu memiliki kemampuan memikul beban, rasa sakit itu sangat minimal. Sehingga kalau kita katakan hidup itu sementara, berapa lama dia bisa menahan lapar, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam rasa sakit? Tidak lama. Kemampuan kita itu pendek sekali untuk menahan rasa sakit. Jadi sebetulnya hidup itu panjang. Takutnya kalau kita itu betul-betul meyakini sementara dan dihubungkan dengan penyepelean hidup, hidup kita setelah kehidupan ini tidak berkualitas. Sehingga kuncinya adalah sikap kita menentukan bentuk kehidupan kita. Kapan? Kehidupan yang kapan? Yang kita tentukan bentuknya. Sikap kita hari ini menentukan bentuk kehidupan kita di masa depan hari ini di kepala kita. Bentuk kehidupannya belum jadi tetapi telah jadi di kepala orang yang pesimis. Jadi sebetulnya kalau bisa meyakini itu sesuatu itu sementara, berlakulah seperti ini permanen. Logika berikutnya, tiap-tiap jiwa merasakan kematian. Tapi yang dirasakan bukan kematian jiwanya, kematian badannya. Sehingga jiwa kita itu hidup setelah kematian badan. Sehingga yang disebut kehidupan setelah kehidupan di dunia adalah kehidupan jiwa kita yang kualitas kehidupannya ditentukan oleh kualitas kehidupan di dunia. Nah, kalau kehidupan kita setelah kehidupan ini panjang dan kekal dan abadi sebagaimana dijanjikan di surga,
Maka 40 tahun hidup di dunia, 60 tahun hidup di dunia ini menentukan kualitas kita abadi loh. Sehingga jangan anggap hidupnya yang pendek ini sementara karena menentukan kualitas kekekalan kita setelah ini. Itu. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Sebelum menggali lebih jauh, tadi Bapak mengatakan mengenai sebuah kata yaitu jiwa, Pak. Ya. Boleh saya mohon Bapak menjelaskan lebih detail mengenai konsep apa itu sebetulnya jiwa? Saya tidak kompeten untuk berbicara lebih rinci tentang itu. Hanya yang saya mau ajak rekan-rekan melihat adalah bahwa raga kita beda. Tetapi setiap raga ini diisi dengan jiwa-jiwa mulia yang dipilihkan Tuhan untuk masuk di dalam raga ini. Kita membedakan perlakuan kita kepada orang karena kita melihat raganya. Tuhan melihat jiwanya. Sehingga manusia yang baik, yang mengerti perilaku Tuhan dalam menilai manusia, akan menilai jiwanya. Sehingga kesimpulannya, kita semua adalah jiwa yang sedang hidup di alam raga. Maka jangan pernah minder karena apapun raga yang kita miliki. Tetapi berbahagialah karena kita diberkati jiwa yang baik. Super sekali Pak Mario, super sekali. Baik, saya tertarik sekali dengan pembicaraan Bapak yang mengatakan kalau satu, jangan pernah minder terhadap raga yang kita miliki. Ya. Tapi sebagai manusia kadang tanpa sadar kita melakukan hal-hal menjudge atau berbicara dengan seseorang hanya karena look-nya saja, karena raganya saja. Lalu saya memiliki dua pertanyaan Pak. Ya. Yang pertama, apakah saat itu sedang terjadi sebagai jiwa kita lantas mendapatkan semacam rapot begitu? Lalu yang kedua, bagaimanakah proses penghitungan rapot itu dan kapan? Kapan hari perhitungan itu terjadi? Terjadi, betul Pak. Kapan hari perhitungan itu terjadi? Ini seperti saya tokoh agama saja ya, saya bertanya. Tetapi tidak, siapapun yang berpikir logis akan tahu mengenai kapan terjadinya hari perhitungan. Kapan hari perhitungan terjadi? Jangan risaukan kapan hari perhitungan itu terjadi, karena hari perhitungan telah terjadi dan menjadikan Anda apa adanya sekarang. Malaslah makanya, rajinlah makanya, pandailah, ahlilah. Maka orang-orang yang hidupnya baik, itu kebaikan hidupnya adalah hasil dari perhitungan yang telah terjadi dan terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita. Mengapa kita mengabaikan perhitungan hari ini hanya karena kita percaya ada perhitungan nanti? Perhitungan nanti itu adalah perhitungan terakhir yang bersambung setiap hari ke perilaku kita hari ini. Hari perhitungan telah terjadi setiap hari dan orang-orang yang hidupnya baik telah dihitung karena kebaikannya. Orang-orang yang hidupnya belum baik dihitung karena yang perlu diperbaikinya. Jadi sadarlah bahwa bahkan masa depan itu datangnya dalam potongan hari. Tahun 2015 itu tidak datang mendadak, itu langsung, 2015 ya. Datangnya dalam bentuk hari Senin yang harus kita isi dengan kemuliaan pribadi. Hari Selasa yang kita isi dengan pelayanan yang menggembirakan pelanggan. Coba, hari Rabu yang berisi pengabdian kepada atasan. Coba, terus hari Kamis yang diisi dengan kasih sayang kepada keluarga. Orang seperti itu sudah tidak usah merisaukan perhitungan. Dia telah dihitung dengan sangat baik. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Kita akan break sejenak Pak, walaupun sebetulnya masih begitu banyak hal-hal yang ingin dibahas. Tapi apa boleh buat, karena kita harus break, maka kami akan segera kembali pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Nanti sebetulnya sudah tidak usah khawatir mengenai kualitas yang dicapainya nanti. Semua orang-orang yang memperbaiki kehidupannya itu selalu berfokus pada yang bisa dilakukannya sekarang.
Sehingga kalau kita tahu bahwa hidup ini sementara bagi raga kita, tetapi tidak sementara bagi jiwa kita, maka kita berfokus pada membangun ilmu yang bisa kita sampaikan agar digunakan dan berguna bahkan sepeninggal kita. Lalu kita membangun harta yang kita gunakan bagi kebaikan orang yang masih digunakan untuk kebaikan bahkan sepeninggal kita. Dan kita mendidik anak-anak yang baik, yang saleh, yang mendoakan pemaafan dan kebaikan bagi kita, terutama setelah kita tidak lagi bersama mereka. Sehingga sebetulnya fokus pada yang berkualitas sekali sekarang, menentukan kualitas dari apa yang akan kita dapatkan nanti. Yang bisa berarti nanti dalam waktu 1 jam, 30 hari, atau 30 tahun. Itu. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Dan kini kita masuk pada machine gun, Pak. Silakan. Machine gun, saya persilakan kepada audiens untuk bersiap-siap. Mohon dijaga ritme bertanya agar cukup cepat. Dan kita akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan. Saya Paulus Jami. Yes, Bapak. Apakah yang dimaksud dengan jiwa yang kaya itu? Jiwa yang kaya. Ya. Jiwa yang kaya adalah jiwa yang damai. Karena kedamaian jiwa adalah landasan bagi semua kekuatan, seperti kegembiraan, seperti keceriaan, ketulusan, keindahan. Perhatikanlah bahwa tujuan dari semua keberhasilan, adalah pulang ke rumah dengan perasaan damai. Sekaya apapun orang, dia belum utuh keberhasilannya kalau dia pulang ke rumah untuk bertengkar, untuk berbohong kepada istrinya, untuk menyia-nyiakan anak-anaknya, atau mentransfer kemarahan yang diterimanya di kantor kepada keluarganya. Seperti apapun yang dicapainya, masih belum utuh. Orang-orang kaya raya yang tidak pulang ke rumah dengan bahagia sebetulnya iri dengan petani miskin yang pulang kepada keluarga yang berbahagia. Saya Mahendra. Ya. Bagaimana memprioritaskan pilihan-pilihan hidup kita sehingga kita hidup tidak sementara? Super sekali. Fokus pada yang membesarkan. Fokus pada yang meninggikan, hindari semua yang tidak memuliakan. Pergaulan apapun cek, ini membesarkanku, tidak, tinggalkan. Perusahaan bekerja, ini memuliakanku, tidak, tinggalkan. Ini income, rezekinya, berkah, tidak, tinggalkan. Jangan takut meninggalkan pendapatan betapapun besarnya yang tidak berkah. Jangan tukar Tuhan dengan harga yang murah. Berikutnya. Saya Diana, ada doktrin yang mengatakan bahwa kalau tugas ini hanya selesai dalam hidup, itu menandakan bahwa tugas itu kecil. Betul. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita mempunyai tugas yang tidak kecil, yang berkelanjutan sepeninggalan kita. Terima kasih. Betul sekali. Bahwa orang yang bekerja, yang tugasnya tidak akan selesai sampai dia dipanggil Tuhan, harus membangun ketertarikan orang lain untuk meneruskannya. Itu sebabnya pekerjaan-pekerjaan yang baik selalu diturunkan ketertarikan pada hati banyak orang untuk meneruskan pekerjaan itu. Karena pekerjaan itu terlalu besar untuk diselesaikan satu orang. Berikutnya. Nama saya Siva Sanjirio. Saya akan bahagia dan saya akan mempercayai statement Bapak tentang hidup ini tidak sementara. Tapi saya bersedih, kalau saya lagi bersedih, saya tidak mau hidup ini lama-lama. Saya pingin mati aja sekarang gitu kan kalau saya lagi bermasalah. Bagaimana menurut Bapak? Fakta bahwa ibu masih bisa bertanya sekarang, niat itu tidak pernah dilaksanakan. Berarti memang kadang-kadang kita merasa kalau kita sedang menderita, mengapa hidupku harus panjang dengan penderitaan? Padahal semua penderitaan adalah pemberitahuan untuk memperbaiki diri, atau memperkuat diri, atau mengutuhkan penyerahan kepada Tuhan. Yang bersedih lalu memperbaiki diri, keluar dari kesedihan. Coba lihat itu.
ya, atau yang bersedih lalu dia melihat bahwa dia hanya berfokus pada kepentingannya sendiri. Lalu begitu dia melayani orang lain, dia tidak lagi bersedih atau dia betul-betul berserah. Kadang-kadang memang Tuhan lebih suka kita sedih karena hanya kita itu berdoa kalau sedih. Iya. Maka Tuhan perintahkan para malaikat ganggu dia supaya sedih karena dia kalau sedih berdoa. Maka sekarang berdoalah dalam kegembiraan, terutama dalam kegembiraan, supaya Tuhan tertarik. Meskipun Tuhan itu mampu untuk melakukan apapun, tapi Tuhan lebih tersemangati untuk memberikan kebahagiaan karena kita berdoa dalam kegembiraan, terutama dalam kegembiraan. Saya Widiarti Rahayu. Yes. Sebagai seorang penderita kanker, apakah saya harus siap mati atau siap hidup? Terima Super kasih. sekali. Ibu, kami semua berdoa agar sakit Ibu segera dimudahkan kesembuhannya. Dan kita ini dinilai bukan karena kesiapan kita untuk mati, tetapi karena keutuhan kita untuk memenangkan kehidupan yang baik. Karena kadang-kadang ada orang yang hidupnya pendek, tetapi semangatnya untuk membangun kehidupan itu besar, yang kemudian diteruskan dalam bentuk foundation, yayasan, bahkan banyak perguruan tinggi didirikan karena jiwa-jiwa yang kuat yang berusaha memenangkan kehidupan, walaupun mungkin penuh rasa sakit dan tidak panjang. Berikutnya. Pak Mario, saya Arif Risman. Pertanyaan saya, jiwa kita selamanya, raga kita sementara. Bagaimana agar itu tetap seimbang? Terima kasih. Eling, Pak. Ingat. Eling. Itu sebabnya nasihat paling bijak dari orang tua kita. Eling. Hidup kita itu harus selalu ingat supaya kecenderungan untuk ke kiri itu kita ketahui waktu belnya hati bunyi. Kering yang namanya kedamaian itu. Kalau betul damai, kalau ke kiri bunyi itu, nah kita diberikan kewenangan untuk mengetahui. Dan alat itu namanya kalbu. Itu. Nama saya Ruli. Ya, Pak Ruli. Kalau dikatakan bahwa hidup itu tidak sementara, jadi kapankah ukuran bahwa hidup itu telah berakhir? Terima kasih. Oh, kita tahu Pak, kapan hidup itu berakhir kalau sudah berakhir nanti. Tahu, saya pastikan tahu. Hanya jangan minta tolong orang untuk menyegerakan. Nah. Jangan pikirkan kapan akhir dari kehidupan kita. Bekerjalah seperti kita tidak akan pernah dipanggil oleh Tuhan, tetapi berdoalah seperti akan dipanggil segera. Keseimbangan itu kadang-kadang bukan karena 50 sama 50, bukan. Karena maksimal kesananya, karena takut dinilai kurang setelah kehidupan ini selesai, maksimal ke sana supaya bermanfaat bagi saudara kita. Karena sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain, dan manfaat itu menjadikan kualitas kehidupan kita setelah ini mulia. Itu bukan akhirnya ya Pak ya? Saya Abdul Latif, saya ingin bertanya, apa sebenarnya esensi daripada statement Bapak bahwa hidup itu tidak sementara atau selamanya? Mohon penjelasan, terima kasih. Ya Pak, hidup yang dikatakan hidup sementara itu adalah hidupnya badannya. Kalau kita hidup mampir minum, itu yang bicara minum, itu perumpamaan adalah untuk badannya. Tetapi waktu minum, minumlah yang baik. Minumlah yang diizinkan diminum, mintalah izin kepada yang punya minuman, minumlah secukupnya, janganlah minum yang memabukkan. Coba, karena kualitas dari yang di dalam ini kelihatan dari kualitas yang kita tampilkan sementara dalam kehidupan ini. Sehingga sebetulnya waktu kita katakan hidup kita sementara itu sementara di raga, tapi kualitas keindahan jiwa kita itu tidak. Karena kita meneruskan kehidupan ini dalam kehidupan jiwa. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan dari super audience yang juga sangat super. Kita break sejenak Pak. Silakan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways.
Sahabat-sahabat Indonesia yang super, dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Hari ini topik kita adalah hidup ini tidak sementara. Lalu kita bicara mengenai konsep waktu, lalu kita bicara mengenai problema-problema dari sahabat-sahabat Indonesia yang super yang berada di ruangan studio bersama dengan kami. Lalu Pak, saya ingin bertanya satu pertanyaan, sebenarnya cukup simpel, tapi ada teman-teman saya yang mengatakan kalau aduh, hidup ini rasanya seperti pekerjaan yang tidak ada habis-habisnya dan itu melelahkan, Pak. Bagaimana komentar Bapak mengenai hal ini? Betul sekali. Berapa banyak orang yang capek sekali bangun pagi, kerja lagi. Kerja lagi, gitu kan. Nanti anak kan tidur lagi. Nah, nih. Katanya Khalil Gibran, work is love made visible. Pekerjaan adalah kasih sayang yang dibuat kelihatan. Kalau kita sayang istri, kita akan bekerja keras bagi kemuliaannya. Kalau kita sayang anak, kita akan bekerja keras bagi penyiapan kehidupan yang baik di masa depan. If you love yourself, kita akan bekerja keras menjadikannya tampil sehat, ceria, damai, cerdas. If you love yourself. Nah, orang-orang yang mencintai pekerjaannya selalu merasa kekurangan waktu. Orang-orang yang tidak memiliki kecintaan pada apapun, waktunya panjang untuk tidak melakukan apapun. Perhatikan itu. Dan orang-orang yang hanya memikirkan dirinya gampang sedih. Karena kesedihan adalah proses mengasihani diri sendiri. Orang-orang yang sibuk mengasihani orang lain, membantunya keluar dari penderitaan, tidak sempat bersedih hati. Itu. Super sekali Pak Mario. Baik, kita akan berikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Silakan tolong angkat tangan Anda apabila Anda ingin bertanya. Bapak, saya persilakan Pak. Pak Mario, saya Ade Ruhyat dari Bandung. Yes, Bapak. Ya, tadi Bapak mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan atau usahakan di dunia ini akan berdampak atau menentukan kehidupan, kesuksesan kita di akhirat atau di kehidupan yang mendatang. Tapi saya berpendapat bahwa tidak semua kesuksesan di dunia ini akan berdampak baik atau sukses juga di akhirat nanti. Apa pendapat Bapak? Terima kasih. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, yuk kita masuk dulu kepada definisi dari sukses. Orang-orang yang sukses, yang berhasil adalah orang yang menjadi orang baik. Kita menyempitkan pengertian sukses dengan hanya banyak uangnya, luas tanahnya, tinggi pangkatnya. Itu baru komponen pembentuk sukses. Keberhasilan itu jadi orang baik, orang kaya yang kekayaannya dikumpulkan dengan cara tidak jujur, itu orang gagal jadi orang baik. Dia hanya berhasil mengumpulkan harta, yang jumlah hartanya menentukan jumlah hukumannya. Ya, orang mencapai pangkat tinggi dengan cara-cara yang tidak hak, itu menentukan ketinggian jatuhnya. Berhasil itu jadi orang baik, maka tidak ada orang sukses di dunia yang tidak sukses setelah kehidupan ini. Karena orang baik, hidupnya baik nanti. Itu. Terima kasih Pak Mario. Silakan, mohon angkat tangan lagi untuk yang ingin bertanya. Bapak yang, ya Bapak saya persilakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pak Mario, tadi saya mendengar alasan bahwa hidup ini tidak sementara dikarenakan karena jiwa. Jiwa yang seterusnya akan hidup gitu. Tapi saya ada keraguan atau ada pertanyaan yang mendasar, yaitu bagaimana dengan, mohon maaf, orang yang sakit jiwa. Dia terlihat tidak hidup, dia terlihat kosong, dia terlihat mati di dalam raga yang hidup. Itu aja, terima kasih. Dengan Pak siapa, maaf Pak? Dodi. Pak Dodi, Oh, iya. Terima kasih Pak Dodi. Ya. Pak Dodi, Anda lihat kadang-kadang ada orang jiwa tersenyum-senyum sendiri melihat orang banyak? Bagaimana kita bisa menghakiminya bahwa dia yang salah?
Dia tersenyum, kita memuliakan orang-orang tidak jujur. Mengagumi, lihat, artis selingkuh, wah diinterview macam-macam. Rating programnya naik karena ada yang mengkhianati anak-anaknya, suaminya, lihat. Ini tersenyum karena mungkin dia memiliki kebijakan yang sederhana. Jangan kita judge orang lain, jangan kita hakimi orang lain, bahkan saudara kita yang sedang gila itu sebagai tidak punya jiwa. Punya jiwa. Dan kalau betul-betul jiwanya sakit, bagaimana Pak Mario? Itu untuk menguji jiwa yang sehat seperti kita, apakah berkasih sayang. Ada kemungkinan ya dia sembuh? Belum tentu. Belum tentu. Tapi berkasih sayanglah. Karena orang-orang yang disedihkan, dimurungkan karena ada anaknya yang sakit, itu kan sedang disiapkan menjadi pribadi yang lebih besar. Tolong diingat bahwa hati yang dilukai karena kesedihan menjadi lebih dalam dan lebih besar untuk menerima kebijakan. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk penanya berikutnya. Silakan. Ya, silakan berdiri. Ibu, silakan Ibu. Terima kasih, selamat malam Pak. Selamat Saya malam. Indah Sulistiawati dari Tangerang. Yang ingin saya tanyakan, terkadang saya merasa terganggu dengan rasa takut yang belum tentu terjadi. Sehingga membuat saya ragu untuk maju, seperti takut salah, takut tidak berhasil, takut gagal. Bagaimana cara mengatasinya Pak? Terima kasih. Super sekali. Biasanya tepuk tangan ya. Kekhawatiran, sahabat Indonesia yang super. Kekhawatiran Anda tidak membatalkan apapun yang akan terjadi, tetapi pasti menyadap kekuatan Anda hari ini. Siapapun yang mengkhawatirkan keburukan yang akan terjadi, tidak membatalkan apapun, tetapi membatalkan kemampuannya hari ini untuk menjadi pribadi yang tahan terhadap apapun yang terjadi. Berhenti berkhawatir, mengisi diri dengan kekhawatiran, khawatirlah diri kalau tidak bekerja keras. Itu. Thank you, sir. Baik, pemirsa, kita break sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, tentunya di Mario Teguh Golden Way. Baik, terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways, dan kita akan buka segmen ini dengan sebuah kesempatan untuk bertanya. Saya berikan kepada audiens yang muda-muda. Boleh tunjuk tangan? Nah, silakan Pak. Yang di belakang, ya, yang berbaju garis-garis, ya, silakan Pak. Saya Budi Satrio dari Jakarta. Ya. Begini Pak Mario. Ya. Tadi Pak Mario sempat berkata ya, kalau kita yang masih muda-muda ini nggak usah terlalu memikirkan masa depan. Karena bukan nggak usah memikirkan masa depan, belum tentu yang kita pikirkan itu bakal terjadi sama kita. Oh, kita pikir mau jadi ini, dan kita pasti jadi itu. Yang penting kita harus berbekal menjadi sebuah seperti bongkahan emas, biar orang yang mencari kita, biar kita orang bisa lihat, oh ini ada berbekal emas, kita bisa gali dari dia. Pertanyaan saya, bagaimana kita sendiri bisa menjadi sebuah bongkahan emas seperti yang Pak Mario sebut itu? Terima kasih. Super sekali. Terima kasih Pak. Adik-adik saya yang sangat saya kasih, yang masih SD, SMP, SMA, yang masih kuliah. Jangan heran loh, ya pemirsa kita itu ada yang masih kecil, yang menunggu saya bicara lucu saja. Betul. Dia menunggu itu kapan mah lucunya mah gitu. Tapi ada orang-orang yang sangat serius mengenai masa depan. Dan pertanyaan itu membawa saya pada salah satu istilah yang sangat saya sukai. Jadilah future influencer. Jadilah pribadi yang mempengaruhi masa depan. Jangan menjadi pribadi yang sedang ditakut-takuti untuk diterkam oleh masa depan yang tidak pasti. Nah, caranya, sadarlah bahwa semua orang hebat adalah orang yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang hebat. Digunakan itu, digunakan Tuhan yang caranya
digunakan manusia. Semua supervisor yang bagus adalah salesman yang super. Yang bukan hanya belajar keahlian mempengaruhi orang, tapi menata pekerjaan. Lalu kemudian dia menjadi sales manager karena kemampuan perencanaannya. Semua jenjang karir yang dicapainya karena ada orang lain yang memutuskan dia bisa berperan lebih baik di atas. Jadi kita yang masih muda-muda hanya menyiapkan diri bagi penggunaan. Jadilah pribadi yang tahu, yang tangannya terampil, yang hatinya tahan banting, yang menjaga wajahnya profesional karena kita dibayar untuk keramahan kita, bukan untuk kesedihan kita. Kita dibayar untuk profesionalnya tubuh, tegaknya, suaranya, mewakili nama perusahaan dengan baik. Siapkan diri agar digunakan oleh orang-orang baik, oleh orang-orang besar. Nah, perhatikan orang-orang yang digunakan oleh penjahat adalah orang-orang yang menunjukkan bakat-bakat bisa digunakan untuk kejahatan. Maka jadilah pribadi berkualitas emas, agar suatu ketika Anda ketemu pengusaha emas yang bisa menjadikan Anda perhiasan seindah-indahnya bagi kerajaan termulia di dunia ini. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Satu pertanyaan Pak, berkaitan dengan ketika Bapak berbicara, apabila kita menjadi seorang yang berpribadian emas, kita menunggu saat berjodoh, bertemu dengan pengusaha yang bisa menempa kita menjadi ibaratlah sebuah kalung yang cantik. Lalu bagaimana agar sekarang, dalam masa sekarang, detik ini, kita bisa merasa nyaman dan percaya diri kalau itu bisa terjadi? Percaya diri, kalau Anda katakan bisa, itu karena Anda bisa melakukan yang Anda lakukan sekarang. Orang yang percaya diri, itu percaya dirinya akan bekerja sekarang. Berapa banyak orang ragu-ragu tentang cita-citanya karena dia pembatal dari rencananya? Berapa banyak orang yang ikat pinggangnya sudah tidak cukup, lalu rencana lari pagi, bangun pagi jam 4, lalu lihat ke langit, wah mendung. Tidak jadi lari? Ya. Kita semua ahli berencana, tetapi lebih ahli membatalkan rencana. Orang percaya diri itu menghormati dirinya akan melakukan yang direncanakannya. Saya percaya, kalau saya percaya diri, saya percaya Mario akan melakukannya dengan baik. Saya percaya Mario akan memenuhi janjinya. Itu namanya percaya diri. Bukan menghadapi singa lepas begitu. Bukan, itu masalah dengan kesehatan mental. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Baik, Pak Mario, hari ini kita telah bicara banyak mengenai hidup ini tidak sementara. Bapak telah memberikan begitu banyak masukan kepada kami semua, dan kini kita telah sampai di penghujung acara. Saya mohon Bapak bisa memberikan kesimpulan, silahkan Pak Mario. Terima kasih. Sahabat Indonesia yang super, siapa yang pernah malam-malamnya tidak berisi tidur dan berisi dengan pikiran, kekhawatiran, akan jadi apa aku ini? Lalu diisi dengan doa, termasuk doa, tidurkanlah aku ini Tuhan. Tapi satu matanya terbuka begitu. Sahabat-sahabat saya yang super, kalau Anda sulit tidur karena rencana Anda besar. Kalau Anda tidak sabar karena Anda ingin segera menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain. Kalau Anda marah itu karena Anda marah, lambatnya pemimpin mendatangkan perubahan. Kalau Anda gusar karena Anda gusar melihat yang seharusnya adil berlaku tidak adil. Itu tanda bahwa ada bakat-bakat kepemimpinan dalam diri Anda. So apapun kegelisahan, kegusaran, kemarahan Anda, syukurilah karena itu pemberitahuan kita memiliki kualitas lebih besar dari kualitas kita sekarang. Dan jangan anggap bahwa pendeknya kehidupan badan kita ini adalah alasan untuk menyepelekan kualitas kehidupan kita yang panjang nanti sebagaimana dijanjikan oleh semua agama. Maka marilah kita berfokus pada yang bisa kita lakukan sekarang. Berfokus pada yang baik, berfokus pada yang berguna bagi orang lain. Dalamkanlah kecintaan Anda pada pekerjaan Anda.
dalamkanlah kecintaan Anda pada pekerjaan Anda, lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali. Terima kasih banyak Pak Mario, thank you very much. Demikianlah episode hari ini. Pemirsa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Indonesia yang super yang telah hadir bersama-sama dengan kami di studio. Kita jumpa lagi minggu depan, tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways.